Jadi ada proposal gede nih dari Amerika Serikat yang bisa mengubah peta kekuatan di langit Indonesia. Dan ini isunya sensitif banget, kedaulatan. Yuk kita bedah bareng, apa sih yang sebenarnya ditawarkan dan kenapa ini jadi perdebatan yang panas banget? Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau pesawat militer negara lain bisa seliweran bebas di langit negara kita kapanpun mereka mau? Nah, pertanyaan ini bukan lagi cuma skenario gimana kalau. Inilah inti dari proposal Amerika Serikat ke Indonesia, benar-benar langsung menusuk ke jantung kedaulatan udara kita. Oke, jadi intinya gini, Amerika Serikat mengusulkan supaya pesawat militer mereka itu dikasih izin terbang bebas di seluruh wilayah udara Indonesia. Periodenya selama 2024 sampai 2025. Tapi proposal ini nggak datang dari ruang hampa loh, ada sejarah panjang yang sensitif banget di belakangnya. Dan untuk ngerti kenapa proposal ini jadi kontroversial banget, kita harus mundur sedikit, melihat ke belakang. Soalnya sejarah mencatat beberapa kali ada tamu tak diunding dari militer AS di langit kita. Dan memori inilah yang bikin perundingan sekarang jadi, ya lebih rumit. 18, ya 18 kali. Menurut laporan sebanyak itulah dugaan pelanggaran wilayah udara yang pernah dilakukan militer AS di masa lalu. Setiap angka itu bukan cuma statistik loh. Itu representasi insiden yang menguji kedaulatan dan hubungan diplomatik kita. Dan yang bikin makin rumit, isu-isu lama ini kabarnya nggak pernah benar-benar selesai. Ada laporan yang bilang, nota protes diplomatik dari Indonesia itu nggak pernah dapat respons yang memadai. Jadi bisa dibilang ini luka lama yang kebuka lagi. Wajar kalau proposal baru ini jadi terasa tegang. Oke, dengan latar belakang kayak gitu, gimana dong sikap resmi Indonesia sekarang? Nah, pemerintah kita udah ngasih pernyataan. Dan mereka sangat-sangat berhati-hati, menekankan kalau ini semua tuh masih jauh dari kata final. Ini dia pernyataan kuncinya, dari juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait. Beliau bilang, dan ini saya kutip ya, ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan, belum merupakan perjanjian final. Jadi jelas ya, ini baru titik awal, bukan garis finish. Terus, rancangan awal itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh baru proposal mentah, belum jadi apa-apa. Kata Kemenhan, ini harus dibahas dulu sama banyak lembaga di internal pemerintah. Jadi singkatnya, ini belum punya kekuatan hukum sama sekali. Belum bisa jadi dasar kebijakan. Dan ini yang paling penting. Kemenhan langsung pasang pagar. Mereka menegaskan, saya kutip lagi, otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara. Intinya, apapun hasil diskusinya nanti, kedaulatan itu harga mati, nggak bisa ditawar. Biar lebih kebayang konteks waktunya, kita lihat timeline singkat ini. Jadi, pembicaraan ini kan dimulai setelah ada pertemuan penting di bulan Februari 2026. Terus, proposalnya itu untuk periode 2024-2025. Nah, klarifikasi resmi dari Indonesia baru keluar tanggal 13 April 2026. Ini nunjukin kalau isunya emang berkembang cepat banget. Dari semua ini, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang dipertaruhkan buat Indonesia? Dan apa aja syarat-syarat yang nggak bisa diganggu-gugat dalam kerjasama pertahanan apapun. Indonesia udah pasang syarat yang jelas banget. Pertama, semua harus sesuai hukum nasional dan internasional. Kedua, kepentingan nasional Indonesia harus jadi nomor satu. Ketiga, prosesnya harus hati-hati, terukur, dan berlapis-lapis. Nggak bisa buru-buru. Keempat, dan ini penting, nggak boleh ada hukum negara lain yang diterapkan sepihak di sini. Dan yang terakhir, yang paling utama, kendali penuh negara atas wilayahnya harus tetap dipegang. Ini benteng pertahanan kedaulatan kita. Jadi, kalau kita ringkas, perbedaannya itu di sini. Di satu sisi, Amerika Serikat pengen akses terbang bebas buat militernya. Di sisi lain, Indonesia bilang, boleh, tapi harus ikut aturan main dan kontrol dari kami. AS melihat ini sebagai perjanjian buat manuver, sementara Indonesia melihatnya sebagai rancangan awal yang butuh dikaji super hati-hati. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertanyaan besar. Di tengah situasi geopolitik global yang makin rumit, gimana caranya Indonesia bisa menyeimbangkan dua hal ini? Kebutuhan untuk punya mitra strategis yang kuat dan di saat yang sama kewajiban mutlak buat menjaga kedaulatan negaranya? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan seperti apa rupa langit Indonesia di masa depan.